Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Cerita. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga masih tetap sehat walafiat di saat pandemi belum selesai ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya saya sudah share tentang kisah perjalanan saya dari rumah menuju tempat kerja di masa PPKM level 4. Ini saya sudah sampai di kantor ya. Jadi di peraturan memang disebutkan bahwa untuk sektor esensial itu diatur bahwa karyawan yang boleh masuk kerja ke kantor maksimal sekitar 50% ya. Jadi tidak bisa semuanya masuk ke kantor kecuali untuk kategori kritikal ya di bidang medis atau rumah sakit itu memang dibolehkan untuk masuk secara penuh. Nah, saya ingin share ke teman-teman nih karena COVID makin menggila ya, jadi belum turun-turun juga kasusnya. Jadi bagaimana kita bisa berupaya untuk melakukan tindakan preventif. Saya akan coba share ke teman-teman apa yang saya lakukan dalam rangka untuk melakukan pencegahan COVID-19. Jadi ini teman-teman saya punya cara khusus ya. Saya punya tempat Tupperware plastik seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan berbagai obat ya yang bisa digunakan minimal kita mempunyai alternatif ketika membutuhkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara segera. Nah, ini saya akan tunjukkan isinya apa aja nih, teman-teman. Kita buka dulu. Oke. Saya taruh. Nah, ini adalah benda pertama yang biasanya saya standby-kan. Ini tidak bermaksud untuk promosi ya teman-teman. Jadi tablet hisap ini banyak dijumpai di minimarket terdekat di tempat kita ya. Kenapa saya menyediakan permen ini? Jadi di dalam sebuah penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tablet pereda tenggorokan ini memiliki khasiat yang terbukti efektif dalam rangka untuk mengurangi potensi kita terpapar coronavirus ya teman-teman. Memang di sini ada kandungan yang bermanfaat. Kalau kita lihat ya nggak begitu jelas ya. Jadi saya bacakan di sini di komposisinya, pada setiap butirnya itu mengandung amil metacresol 0,6 mg. Nah, ini kuncinya ada di unsur amil metacresol. Jadi apa fungsi dari amil metacresol ini? Jadi berangkat dari sebuah penelitian di luar negeri ya. Di sana disebutkan bahwa kandungan dari amil metacresol ini memiliki potensi untuk mengurangi
aktivitas virus yang menular tertentu di tenggorokan kita. Jadi kalau virus pernapasan itu kan banyak ya teman-teman, dari mulai influenza, kemudian ada rhinovirus, ada respiratory syncytial virus yang ditularkan atau ditransmisikan dari orang ke orang melalui droplet terutama ya. Nah, gejalanya yang biasa kita saksikan itu adalah batuk. Ya, batuk kemudian ada demam yang tinggi juga ya. Jadi penelitian yang sudah dilakukan itu dipublikasikan ya pada tahun 2004. Pada saat itu setelah berlangsungnya wabah SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Jadi pada tahun 2002 itu pernah dunia medis dikejutkan oleh adanya wabah SARS yang menimbulkan penyakit coronavirus. Tapi yang di zaman dulu itu adalah versi yang pertama ya. Kalau yang sekarang terjadi COVID-19 itu adalah disebabkan oleh virus SARS CoV-2. Jadi variannya memang berbeda. Jadi artinya permen ini memang belum terbukti efektif ya secara medis dan penelitian untuk mengurangi atau mengobati SARS CoV-2 atau COVID-19, tapi sudah dinyatakan efektif untuk mengurangi dampak dari penyakit coronavirus di zaman-zaman dulu, terutama di tahun 2004 yang lalu. Nah, secara spesifik ada penelitian ahli medis di Inggris. Jadi di situ penelitiannya masih berupa in vitro dari 3 virus pernafasan dengan formulasi tablet amil metacresol dan diklorobensil alkohol pada pH rendah, kemudian dilarutkan dalam air liur buatan. Nah, di sini unsur fenol dan kresol telah lama dikenal sebagai antimikroba yang memiliki sifat aktif membran. Sementara alkohol juga menunjukkan aktivitas antimikroba dengan spektrum yang luas. Jadi molekul itu kemudian disebutkan dapat meringankan gejala sakit tenggorokan. Wabah dari SARS CoV yang versi pertama dan juga virus influenza ya waktu itu yang sempat menimbulkan pandemi kemudian dapat dikurangi dampaknya melalui hasil penelitian tersebut yang menyatakan bahwa amil metacresol ternyata memiliki efektivitas ya untuk mengurangi dampak dari penyakit coronavirus. Nah, ini yang pertama ya teman-teman, ini saya biasanya sediakan, bentuknya juga enak kita bawa kemana-mana, jadi tidak terlalu membuat kita repot. Ini yang satu. Nah, selanjutnya ini ada lagi yang biasanya saya bawa ya, ini EUK inhaler ya, inhaler. Jadi di sini sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Pertanian ya, yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Inhaler ini terdiri dari komponen tadi, pada dasarnya adalah dibuat dari proses penyulingan daun kayu putih ya. Biasanya minyak kayu putih itu dipakai sebagai minyak esensial ya, atau essential oil.
atau minyak aromatik. Jadi ruangan yang diberikan aroma ini biasanya bisa membuat dampak yang rileks bagi tubuh kita. Tapi syaratnya bahwa inhalan itu sebaiknya yang memiliki komposisi eukaliptus dari pohon yang bernama Eucalyptus globulus ya teman-teman. Jadi tidak semua minyak kayu putih itu efektif untuk mencegah coronavirus. Jadi pohon dari Eucalyptus globulus ini banyak tumbuh di benua Australia ya. Meskipun di Indonesia juga ada, tapi tidak banyak. Nah, saya pernah berkunjung ke kebun raya Cibodas di Cianjur sana. Memang ada pohon eukaliptus ya, tapi spesiesnya atau jenisnya berbeda dengan yang ada di Australia. Nah, yang memiliki kandungan efektif untuk mencegah coronavirus adalah pohon Eucalyptus globulus. Jadi di situ ada senyawa aktif yang disebut sebagai 1,8 sineol ya, 1.8 sineol yang disebutkan berperan sebagai antimikroba, kemudian antioksidan, kemudian juga untuk kekebalan tubuh, analgesik, dan spasmolitik. Nah, selain itu senyawa 1,8 sinol ini juga berfungsi sebagai anti-inflamasi ya teman-teman. Makanya wajar bahwa dengan adanya persentase senyawa 1,8 sineol yang paling tinggi ya di jenis Eucalyptus globulus, kemudian dibuatlah produk seperti ini, inhaler. Ini namanya Eula Inhalan yang sudah dipatenkan oleh Balitbangtan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, tidak hanya itu saja, bahwa sudah ada penelitian terbaru itu dari hasil penelitian dosen IPB yang bernama Profesor Dr. Hani Wijaya. Beliau menyatakan bahwa merujuk pada studi yang dilansir di jurnal kesehatan di luar negeri sana menunjukkan bahwa senyawa 1,8 sineol berpotensi menjadi unsur senyawa yang dapat menghambat infeksi COVID-19. Jadi minyak kayu putih atau tepatnya eucalyptus oil seperti ini itu dapat berperan untuk proses pencegahan ya dari penyakit COVID-19. Jadi ini pun gampang juga untuk kita bawa kemana-mana, bentuknya kecil, sangat mudah dipakai. Ini barang kedua yang biasanya saya siapkan. Tentunya selain ini ya, kalau hand sanitizer memang wajib untuk kita bawa kemana-mana. Oke, itu yang obat-obatan ringan ya sebagai pencegahan. Selanjutnya ini kalau sudah pada tahap muncul gejala yang menuju ke arah COVID atau sinyal COVID, saya punya beberapa stok lagi. Ini utamanya adalah ini paracetamol, yang penting ada unsur paracetamolnya sebagai pengurang dari suhu badan. Nah, biasanya penderita COVID juga akan mengalami flu di samping demam. Ini saya juga menyediakan ini lagi obat seperti ini ya. Ini bisa dibeli juga di apotek secara bebas. Namanya Fluimucil. Fluimucil 200 mg. Jadi kalau sudah mulai ada gejala-gejala flu, itu obat ini bisa segera kita pakai ya. Oke, dan selanjutnya ini ada obat lain. Ini tambahan saja. Ini adalah obat nyeri otot. Ya, jadi
kadang-kadang ada gejala lain yang muncul berupa nyeri. Jadi saya standbykan juga obat dalam ya, ini berarti obat dalam untuk mengurangi nyeri otot. Jadi itu teman-teman, karena memang ini wabah masih berlangsung, jadi kita memang harus berupaya untuk berikhtiar melakukan pencegahan dan pengobatan dari sejak awal. Jadi siapkan kotak seperti ini ya, yang kecil saja, yang boleh dibawa kemana-mana untuk menempatkan berbagai koleksi obat yang kita miliki. Saya simpan lagi di sini. Jadi sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan kita tidak perlu panik nantinya kita merasa akan terserang oleh COVID-19. Oke teman-teman, itu saja sharing saya tentang upaya pencegahan COVID-19. Karena ini masih berlangsung PPKM level 4 ya, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Jangan lupa juga untuk memakai masker ketika bepergian, taati juga prokes yang sudah ada, dan jangan lupa kalau ada program vaksinasi untuk ikut vaksinasi. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like di channel Pojok Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.